Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sandi Aulia dengan 3 NIM terakhir 032. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal yang berjudul Metode Isolasi dan Karakterisasi Santorizol dari Rimpang Temulawak. Temulawak atau Curcuma santoriza merupakan komoditas tanaman unggulan yang ada di Indonesia dengan spektrum aktivitas biologi yang sangat luas. Efek farmakologisnya meliputi antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, dan hepatoprotektif kuat. Kandungan senyawa aktif spesifik bernama santorizol. Proses standarisasi sediaan herbal pada industri farmasi modern mutlak membutuhkan isolat santorizol murni sebagai baku pembanding standar mutu. Permasalahan dan tujuan ekstraksi. Permasalahannya, ketersediaan isolat murni komersial sangat langka dan mahal. Jalur isolasi lama sangat kompleks karena melibatkan reaksi transisi kimia berupa proses asetilasi deasetilasi. Dan tujuannya mengembangkan metode isolasi fisikokimia yang efisien, singkat, dan berbiaya rendah dengan memangkas tahapan modifikasi kimia tersebut. Cara kerjanya melakukan ekstraksi dengan variasi pelarut berdasarkan tingkat kepolaran, metanol, diethyl ether, dan N-heksan, serta membandingkan efektivitas metode dingin seperti maserasi terhadap metode panas seperti sokletasi. Tinjauan kimia santorizol. Santorizol merupakan senyawa golongan sesquiterpenoid teroksidasi dengan struktur inti fenol fungsional. Rumus molekul senyawa ini adalah C15H22O. Senyawa ini terkandung secara khas di dalam fraksi minyak atsiri rimpang temulawak. Untuk sifat fisikokimianya, bentuk fisik cairan berwarna kuning pucat berupa minyak kental, karakter kepolaran lipofilik kuat, sifat nonpolar hingga semipolar, kelarutan tidak dapat larut dalam pelarut air, namun larut sempurna di dalam N-heksan organik. Ekstraksi sediaan menggunakan dua metode, yaitu metode dingin dan panas. Untuk metode dingin menggunakan maserasi, metode perendaman serbuk simplisia selama 3x24 jam pada suhu ruang tanpa pemanasan. Teknik ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas senyawa yang bersifat termolabil atau rentan rusak terdegradasi oleh suhu tinggi seperti santorizol. Untuk metode panas menggunakan soklet, metode ekstraksi kontinu menggunakan alat soklet dengan sirkulasi pelarut panas secara berkala mampu menghasilkan kuantitas rendemen ekstra yang kasar dan tinggi, namun beresiko merusak struktur keutuhan senyawa target. Hasil kadar ekstraksi target. Hasil perbandingan variasi jenis pelarut dan metode ekstraksi terhadap rendemen serta kadar terlampir. Tahapan isolasi dan pemurnian ringkas, urutan skema pemisahan senyawa secara murni tanpa perlu melalui jalur reaksi modifikasi kimia. Ekstraksi awal selektif, proses maserasi serbuk rimpang kering, temulawak menggunakan pelarut N-heksan, fraksinasi kolom, pemisahan lewat kromatografi kolom, fase diamnya silika gel, fase geraknya N-heksan dan etil asetat dengan perbandingan 10:1, pemurnian akhir KLT, kromatografi lapis tipis preparatif untuk mengisolasi pita noda target secara spesifik pada nilai parameter RF 0,54. Isolat murni diperoleh berhasil mendapatkan senyawa murni santorizol dengan tingkat persentase kemurnian kuantitatif sebesar 87,40%. Karakterisasi data spektroskopi. Interpretasi hasil GCMS mengonfirmasi bobot molekul dan kemurnian zat. Puncak muncul tunggal kromatogram dominan pada waktu retensi 14,96 menit. Pola fragmentasi massa menunjukkan M/Z 218,2 sesuai berat molekul teoretis santorizol. Nilai kemiripan indeks spektra mencapai skor 96% jika divalidasi dengan database pustaka NIS. Interpretasi hasil FTIR mengonfirmasi kehadiran gugus fungsi molekul 3395 per cm, regangan kuat dari gugus hidroksil
fenolik 3020 per cm, indikasi vibrasi regang CH pada struktur cincin aromatik 1620 per cm, konfirmasi ikatan rangkap konjugasi inti fenol. Baik, untuk kesimpulannya, kombinasi antara pelarut non-polar N-heksan dan metode ekstraksi dingin maserasi merupakan skema terbaik untuk mengisolasi santorizol dengan kadar optimal sekaligus menjaga stabilitas termalnya. Yang kedua, prosedur pemisahan terpadu, kromatografi kolom, dan KLT preparatif sukses mengisolasi senyawa target secara efisien dan ringkas tanpa membutuhkan tahapan reaksi modifikasi kimia sintesis atau asetilasi. Yang ketiga, rangkaian pengerjaan isolasi berhasil memperoleh produk akhir berupa senyawa merker santorizol dengan presentasi tingkat kemurnian kuantitatif sebesar 87,40%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.